salam jumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam materi pembelajaran Coelenterata. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan ciri-ciri Coelenterata, yang kedua menjelaskan pembagian Coelenterata. Apa itu Coelenterata? Coelenterata berasal dari kata soelon yang berarti rongga dan enteron yang berarti perut. Dengan demikian kita dapat mengartikan Coelenterata ini adalah hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata dapat disebut juga dengan cnidaria yang berasal dari kata cnido yang artinya penyengat. Penyengat ini dapat kita jumpai atau dapat kita lihat pada tentakel hewan Coelenterata. Bagaimana ciri-ciri Coelenterata? Yang pertama, tubuhnya simetri radial, terdiri dari dua lapisan yaitu ektoderm dan endoderm sehingga disebut dengan diploblastik. Menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan sekaligus mengedarkan sari makanan dan mengeluarkan makanan. Mempunyai tentakel yang disertai dengan zat beracun yang disebut dengan cnidoblast, di mana cnidoblast ini mengandung kapsul penyengat atau nematosit untuk pertahanan tubuhnya. Coelenterata biasanya hidup di perairan, baik di perairan tawar maupun air laut, tetapi dominan ada di dalam air laut. Struktur tubuh Coelenterata, tubuhnya yang terbagi atas ektoderm dan endoderm tadi, itu memiliki bentuk tubuh ada dua, yaitu polip dan medusa. Nah, kita perhatikan gambar. Ini adalah gambar bentuk tubuh polip. Sedangkan ini adalah bentuk tubuh medusa. Nah, bentuk tubuh polip tentakelnya menghadap ke atas. Ini tentakel. Kemudian kalau bentuk tubuh medusa memiliki tentakel menghadap ke bawah. Selanjutnya, mesogleanya. Kalau mesoglea ini lapisan antara epidermis dan endodermis. Mesoglea pada bentuk tubuh polip itu adalah ini dia, sempit. Sedangkan mesogleanya pada bentuk medusa ini adalah lebih luas. Biasanya bentuk polip ini hidupnya sesil atau menetap. Sedangkan bentuk medusa ini bergerak aktif atau berenang bebas. Selain itu, bentuk polip ini biasanya reproduksi vegetatif, sedangkan bentuk medusa itu adalah reproduksi generatif. Demikianlah bentuk tubuh polip dan medusa. Selanjutnya, pembagian atau klasifikasi. Berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya, Coelenterata dibagi menjadi 3 kelas, yaitu hidrozoa, ini adalah hewan air, scyphozoa ini hewan mangkuk, anthozoa adalah hewan bunga. Yang pertama, hidrozoa atau hewan air, bentuknya polip dan hidup di laut. Reproduksi secara seksual dan juga aseksual. Sebagian hermaprodit, misalnya hidra. Nah, ini adalah bentuk atau hidra dengan bentuk tubuh polip. Tentakelnya menghadap ke atas. Nah, biasanya hidra ini hidupnya sesil atau menetap, tidak berenang bebas. Yang kedua adalah scyphozoa atau hewan mangkuk. Kenapa disebut hewan mangkuk? Karena bentuk tubuhnya seperti mangkuk atau cawan. Ini boleh dilihat. Bentuk mangkuk atau cawan terbalik. Hidup dengan 2 bentuk tubuh yaitu polip dan medusa. Memiliki kelenjar kelamin yang terpisah. Misalnya ubur-ubur atau Aurelia aurita. Ini adalah ubur-ubur. Jadi dalam siklus hidup ubur-ubur
Biasanya bentuk medusa ini bentuk yang paling dominan, walaupun nanti si ubur-ubur mengalami bentuk polip. Anthozoa atau hewan bunga. Kenapa disebut hewan bunga? Karena bentuk tubuh menyerupai bunga, biasanya berwarna-warni. Memiliki tentakel di sekitar mulut dan jumlahnya banyak. Hidup dengan bentuk polip. Dapat membentuk anemon laut atau terumbu karang. Misalnya Acropora sp dan juga Fungia sp. Demikian penjelasan untuk klasifikasi Coelenterata. Nah, sebagai latihannya, di sini adalah gambar siklus hidup ubur-ubur. Nah, sebagai tugasmu dari siklus hidup ini, yang pertama, yang manakah yang bentuk medusa? Ya, yang manakah yang bentuk medusa? Lalu yang kedua, yang manakah yang bentuk polip? Silakan nanti dilihat, dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya, kamu buatkan urutan daur hidup ubur-ubur tersebut. Dari gambar ini atau siklus ini, silakan buatkan urutan daur hidupnya. Nah, latihan yang kedua, melengkapi daur hidup ubur-ubur setelah gambar pertama tadi. Lengkap dengan keterangannya. Di sini ada gambar daur hidup ubur-ubur tanpa keterangan. Silakan beri keterangan A, B, C, D, E, F sesuai gambar yang pertama tadi. Demikian latihan yang akan kamu kerjakan di kolom komentar. Nah, demikian penjelasan untuk topik Coelenterata. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.